Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat muslim percaya pada semua rasul Allah Subhanahu wa taala dan kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa AS disebutkan dalam beberapa bagian. Seperti yang kita ketahui bersama bahawa utusan Allah Subhanahu wa taala diutus untuk menyampaikan pesan Allah kepada para umatnya di dunia ini. Nabi Musa AS menjadi salah satu dari 25 kisah Nabi yang memiliki banyak hikmah dan menjadi tauladan bagi umat muslim. Nabi Musa AS merupakan Nabi yang namanya paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa lahir pada zaman Fir'aun. Musa AS dicintai dan dihormati dalam agama Islam karena menjadi Nabi sekaligus Rasul. Menjadi Nabi utusan Allah yang diberi perintah untuk membuat orang-orang Israel menyembah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kitab Taurat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat kepada Musa, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengannya para nabi yang menyerahkan diri mereka kepada kehendak Allah, menghakimi orang-orang Yahudi, dan para rabi dan para imam juga menghakimi orang-orang Yahudi dengan Taurat, karena kepada mereka dipercayakan perlindungan kitab Allah dan mereka menjadi saksinya." Nabi Musa AS lahir pada masa Fir'aun yang dalam sejarah merupakan masa paling bermuatan politik. Fir'aun merupakan salah satu kekuatan dominan di negeri tersebut. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai dewa karena sangat kuat dan tidak ada yang bisa melawannya. Fir'aun membagi-bagikan golongan kelas, membagi orang-orang ke dalam kelompok dan suku. Orang-orang Yahudi, anak-anak Israel, ditempatkan pada tingkat terendah dari masyarakat Mesir. Mereka adalah budak dan pelayan. Keluarga Musa AS sendiri termasuk dari anak-anak Israel tersebut. Fir'aun diberitahu bahawa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan segera lahir dan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Mendengar hal itu, raja yang kejam tersebut memerintahkan prajurit agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Rumah-rumah Bani Israel pun digeledah oleh prajurit Fir'aun dengan berkala sebagai perintah. Namun rencana ternyata telah disiapkan oleh ibu Musa AS untuknya. Hingga pada akhirnya lahirlah Musa, yang dianggap sebagai salah satu ancaman bagi Fir'aun dan sangat khawatir dengan adanya Nabi Musa tersebut. Mendengar prajurit Fir'aun mendekat ke rumahnya, Nabi Musa dibawa keluar dengan keranjangnya dan dihanyutkan ke sungai Nil yang berada di belakang rumahnya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam kata-kata ini, "Maka kami kirimkan ilham ini kepada ibu Musa, susulah anakmu, tetapi jika kamu khawatir tentang dia, buang dia ke dalam sungai. Tetapi jangan takut atau bersedih hati, karena kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan menjadikannya salah satu dari utusan kami." Nabi Musa AS sempat ingin langsung dibunuh oleh Fir'aun karena mencurigai kemungkinan itu adalah anak dari Bani Israel. Namun istrinya Aisyah, yang merupakan seorang wanita saleh, menahannya untuk membunuh Nabi Musa AS. Dalam perjalanannya ke Mesir di malam dengan cuaca dingin yang parah, Nabi Musa AS dan istrinya melihat ada api di kejauhan saat tersesat. Istrinya pun disuruh untuk tetap tinggal di tempatnya dan ia pergi ke api tersebut. Saat mendekati api, Nabi Musa AS melihat bahawa api itu berasal dari pohon hijau, tetapi tidak ada seorang pun yang hadir. Nabi Musa AS memperhatikan sekitarnya dengan terheran dan tiba-tiba mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Wahai Musa, aku adalah Tuhanmu." Suara itu juga menyuruhnya untuk melempar tongkatnya ke tanah. Setelah Nabi Musa AS melemparnya, tiba-tiba saja tongkatnya berubah menjadi ular dan membuatnya ketakutan. Nabi Musa kemudian diperintahkan untuk mengangkat ular itu tanpa rasa takut, dan ketika dia melakukannya, ular itu berubah kembali menjadi tongkat.
Fir'aun memanggil semua penyihir hebat ke istananya sehingga mereka bisa melakukan trik yang sama seperti yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir yang dipanggil merasa tidak khawatir. Kemudian potongan-potongan tali dilemparkan ke tanah dan menggeliat seperti ular. Para penyihir segera menyadari bahawa ini bukan sihir melainkan keajaiban dan bersujud sambil berkata, "Kami percaya pada iman Musa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memperingatkan Fir'aun bahawa ia akan menghukumnya dan umatnya jika mereka melanjutkan mengikuti Fir'aun dan tidak menerima iman dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun terlalu angkuh untuk mendengarkan peringatan. Orang-orang Bani Israel pun dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berangkat ke Palestina. Fir'aun yang mengetahui pelarian itu langsung bergegas untuk menyusul mereka dengan membawa pasukan besar. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di Laut Merah bersama dengan orang-orang Bani Israel, terlihat Fir'aun menuju ke arah mereka dan mereka yakin bahawa akan dibunuh. Namun Nabi Musa alaihissalam memukul air laut dengan tongkatnya dan air terbelah, membuat jalan yang kering. Orang-orang menyeberang dengan aman. Ketika Fir'aun melihat jalan itu, dia memasuki laut dengan memimpin pasukannya. Namun saat Fir'aun sudah berada di tengah-tengah laut, air yang terbuka tiba-tiba kembali menutup Fir'aun dan pasukannya. Fir'aun pun tenggelam bersama dengan pasukannya dan meninggal dunia. Nabi Musa dianggap oleh Muslim sebagai pengajar dan pengamalan agama para pendahulunya dan membenarkan kitab suci dan Nabi sebelum dia. Dalam Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun Mesir dan Israel untuk petunjuk dan peringatan. Pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhempit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Namun dengan segala kekuatan iman yang dimiliki, Nabi Musa berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melintasi jalan tersebut. Kemudian disusul Fir'aun dan pasukannya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan yang dilalui oleh Nabi Musa dan pasukannya. Namun lautan telah kembali seperti semula setelah Nabi Musa dan pasukannya melewatinya. Fir'aun dan pengikutnya pun tenggelam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu surah yang artinya, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu, sehingga pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, dan tetapi adalah kebanyakan mereka itu tidak beriman." Nabi Musa disebutkan lebih banyak dalam Al-Quran daripada orang lain, dan hidupnya dinarasikan dan diceritakan lebih banyak daripada Nabi lainnya. Dari perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itu sebab salah satu perintah Allah kepada Nabi Musa adalah melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Wallahu alam.